Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal Yamaha Gear ya. Yamaha Gear itu disebut motor matic multiguna. Jadi ini adalah dua jenis Yamaha Gear 125 yang baru aja dirilis oleh Yamaha Motor Indonesia (YIM) gitu ya. Seperti sobat bisa lihat sini ada tulisan Sporty Utility di sini. Karena memang Yamaha Gear 125 ini difungsikan sebagai skuter yang penuh dengan utilitas. Jadi multifungsi loh, gitu loh teman-teman sekalian. Jadi dari sisi model bentuk depan atau belakang gitu ya, nggak jauh beda ya. Yang belakang mirip Beat lama, yang depan kayak Mio S mungkin ya, kalau menurut penulis kesannya begitu. Fitur-fiturnya termasuk yang dimodernkan. Ada charger, ada SMG start system, ada lampu emergency, ada apa namanya, apa sih satu lagi itu, side stand switch sama parking brake. Itu fitur normalnya. Speedometer masih analog, walau penulis nyebut masih. Speedometer analog itu keunggulannya adalah gampang dibaca, terutama dari meteran bensin. Bisa mudah menebak tinggal berapa bensinnya. Kalau mau isi bensin bisa dengan mudah menebak harus isi bensin berapa. Yang jadi fitur utama motor ini adalah motor multiguna. Entah kenapa penulis lihat ada dua macam bagasi. Bagasi ini ada yang bagasi terbuka, ada yang tertutup. Yang tertutup ukurannya agak besar, walau nggak besar-besar amat. Nggak tahu itu kedap air atau enggak, karena ya model nutupnya dari depan ya. Untuk standar juga hadir kayak glove box di depan, bentuknya lebih besar. Dia itu bisa dibuka dengan tanpa kunci ya, jadi ada kayak slot doang bisa ditutup. Dan ternyata ini adalah aksesoris teman-teman sekalian yang bisa dibeli, aksesoris genuine atau asli Yamaha dijual. Jadi terus penulis nggak lihat ada jalur air pada bagian penutupnya. Kemungkinan sih itu kalau hujan airnya dari atas, jadi misal kalau pas lagi macet-macet gitu airnya bakal merembes masuk kayaknya. Penulis nggak lihat ada karet atau apa yang membatasi bagasi. Terlalu mewah ya kalau ada membatas karet itu. Fitur yang juga termasuk peningkatan adalah dari sangkutan barang. Jadi di Yamaha Gear ini, penulis tadi belum sebut motornya apa ya. Yamaha Gear ini sangkutannya sudah jadi mirip standarnya sangkutan barang di
motor Matic Cina, Taiwan, India kalau nggak salah ya. Jadi sudah model apa, bisa dilipat. Dan uniknya si Yamaha Gear ini, karena dia gear ya, gear kan alat, jadi harus berguna gitu, harus berfungsi. Dia dikasih gantungan satu di sebelah sini dan gantungan satu lagi di bawah sini. Jadi istilahnya ojol ready lah. Bisa dikeluarkan, bisa dilipat. Kalau yang dari demonstrasinya dipakai untuk mengikat, untuk memasangkan barang. Terus selain itu ada fitur pijakan buat anak kecil. Jadi anak kecil sekarang ada pijakan kakinya khusus. Setelah itu ada fitur untuk bikin rider bisa kakinya ditaruh di bagian luar motor. Jadi disediakan pijakan kaki khusus sehingga rider itu bisa menginjak ke pijakan kaki tersebut sehingga bisa bebas menginjak keluar. Opsional aksesoris genuine ya, atau aksesoris resmi, yaitu kayak pijakan kaki untuk riders di depan. Jadi ini tuh dipasang dan bisa dilipat gitu ya. Apalagi ya, bagasi disebut lumayan besar ya kira-kira sebesar punya Honda Beat gitu ya. Terus apalagi udah ya kayaknya itu ya, multiguna itu disebut dari bagian situ. Apalah ya fitur motor ini disebut multiguna, ini sangat-sangat relatif ya, tapi kita harus lihatlah dari setiap bagian. Sangkutan barang, mungkin Yamaha ini yang desain Yamaha Gear ini yang desain orang Jepang, orang yang nggak ngerti kebiasaan orang Indonesia, nggak ngerti cara pemakaian motor di Indonesia. Penulis nggak tahu apa Yamaha Gear ini khusus untuk pasar Indonesia atau pasar Eropa juga. Karena yang jelas di Indonesia itu orang kalau bawa barang satuannya bukan gram ya, bukan barang-barang ringan gitu ya. Satu tas belanjaan penuh bisa. Yang belakang karena ada tempat menaruh barang yang ditaruh di bagian depan jok ya, bagian bawah itu terlalu pendek, terlalu pendek kalau untuk menaruh barang ya biasanya. Nah, sementara yang depan itu rasanya kok ringkih ya, karena plastik, jelas plastik, terus ya ukurannya juga nggak besar. Jadi ya nggak sama kayak misalnya tempat naruh barangnya Honda Beat, Suzuki Speed, Suzuki Next 2, beda, ringkih. Entah apa manfaatnya ada model bulat-bulat, model apa bisa tertutup ya, penulis nggak tahu.
Tapi yang jelas untuk bagian bawahnya penampang kautan ini kecil, nggak besar. Penulis nggak yakin itu kekuatannya itu bisa apa benar-benar menahan beban. Misalnya kalau lagi bawa belanjaan apa banyak gitu ya, soalnya ya namanya belanja lah, males bawa mobil ya, apa cuma dekat gitu. Kalau bawa mobil kan parkirnya itu terutama yang sulit ya, pakai bawa motor ringkes gitu, bawanya juga nggak tanggung-tanggung. Beli gula, minyak goreng, sirup, sabun, wipol, apalagi Indomie banyak. Satu kresek besar gitu, kalau ditaruh di motor bisa penuh langsung bagian depan motor itu. Dan itu digantungkan ke tempat menyangkut barang itu, apa sih namanya resminya itu ya, kaitannya itulah. Nah, kalau di Honda Beat, Suzuki NX2, Suzuki Spin, penulis yakin ditaruh barang ukuran apa berat 10 kilo, 15 kilo kuat. Kenapa tahu? Ya pernah nyoba. Kuat. No problem. Yang problem paling cuma pengendaranya, kakinya mekangkang, sulit gitu ya dari tempat. Ya nggak ngerti lah penulis. Jadi barangnya itu kalau ditaruh di belakang kurang tinggi, kalau ditaruh di depan pastinya nggak kuat itu. Barangnya plastik kayak gitu, ringkih, gampang patah. Jadi dari sisi ngangkut barangnya, menurut penulis nggak layak disebut multiguna itu ya. Nggak layak menurut penulis kalau dari sisi mengangkut barangnya ya. Lagi pula itu ya, seharusnya fitur itu ada di banyak motor. Yamaha itu ya mungkin kebetulan baru kali ini aja kepikiran ngasih tempat barang, jadinya dibesar-besarkan. Karena misalnya aja nih NMAX nggak ada sangkutan barang di depan. Orang Jepang itu nggak ngerti bahasan orang Indonesia itu. Dipikir bagasi depan bisa untuk minuman, bagasi belakang bisa untuk barang-barang banyak, cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Kalau misalnya beli makan gitu, nasi goreng, beli es, beli apa, beli jajan-jajan gitu, beli apa, jagung bakar gitu, mau naruh bagasi belakang itu males, mau taruh di bagasi depan nggak cukup. Jadi ya sebenarnya pabrikan Jepang itu nggak ngerti lah apa yang dibutuhkan oleh rider Indonesia itu. Duh. Ya wis lah, penulis isi bensin dulu, kelihatannya harus antri juga.
Ya, jadi harusnya ya kalau Yamaha itu ngerti ya pemakaian motor sehari-hari untuk orang Indonesia ini, NMAX ini dikasih gantungan depan, bisa loh sebenarnya ditempatkan di tempat yang nggak mengganggu gitu kan. Karena kadang itu orang beli itu kadang nggak pakai turun dari motor, langsung berhenti, mas beli es tebu bungkus 2, mas beli apa nasi bungkusnya 3, langsung terima, sangkutin depan, berangkat lagi. Tapi kalau menurut Yamaha lebih praktis itu kalau rider itu harus turun dulu, terus buka bagasi, buka jok. Jadi misalnya kalau pas lagi bawa keluarga semuanya harus turun, ayo turun, mau naruh barang di bagasi gitu. Ya seperti itulah pikiran Yamaha untuk pemakai motor NMAX gitu ya. Terlepas apa pakai gantungan barang di depan itu ilegal untuk beberapa negara. Yang penting kalau di Indonesia itu umum, normal. Kenapa ya nggak dikasih gantungan itu? Ya memang ada orang jual gantungan aftermarket, tapi biasanya nggak sesuai lah untuk motor NMAX ini, karena ya NMAX ini kan miring toh. Kalau dipasang jadinya sangkutan itu jadi agak miring, gampang jatuh. Iya memang beli aftermarket ada pasti. Ya karena yang jualan aftermarket tahu kebutuhan orang Indonesia itu apa. Alangkah baiknya itu loh, pabrik Jepang kalau mau serius jualan di Indonesia itu ngerti lah sedikit gimana orang Indonesia pakai motor itu. Tapi enggak, sok ngerti, sok kemeruh ya. Jadinya yang kayak NMAX ini enggak ada tempat untuk barang, terus motor multiguna itu malah dikasih tempat sangkutan barang ringkih ya. Emang nggak bisa protes sih, karena di Scoopy yang baru juga sama dikasih sangkutan ringkih. Nggak tahu ya yang punya Honda itu dari besi atau enggak, tapi kayaknya sama-sama ringkihnya lah. Jadi ya pabrikan itu sekedar tiru-tiru, padahal ya yang kayak begini motornya bukan lain, yang kayak sangkutan depan itu sudah enak loh, bisa untuk ngangkut berat. Kalau posisinya ya kalau bisa sih agak tinggi, itu sudah enak loh. Kalau untuk NMAX ini penulis pinginnya ya naruhnya di samping lah, nggak usah di tengah. Kalau yang nggak eman-eman sekalian kunci ini dijadikan gantungan untuk gantungan tas kreseknya. Tapi ya namanya kunci ya, kegoncang-goncang lama-lama ya dol nanti hasilnya. Nggak bagus lah kalau dikunci. Pakai aftermarket model besi besar itu, itu cuma menang gaya netok. Entah kalau sampai karatan, waduh jelek pastinya. Wes itu udah sangkutan barang itu jelas. Yamaha nggak ngerti kebutuhan orang Indonesia. Taruh di belakang itu, yang sangkutan belakang itu ruangnya sempit, bisa untuk naruh barang apa, kecil. Misalnya kalau beli sate gitu mungkin cocok.
Kalau nasi rasanya nggak enak gitu loh, kalau nasinya kena kaki itu nggak enak. Ya nggak ngerti, tapi kan Yamaha nggak ngerti kebutuhan rider Indonesia seperti apa. Terus selanjutnya pijakan kaki apa untuk anak-anak itu. Oke, pijakan kaki begitu boleh lah. Tapi ya itu sebenarnya ya tergantung anaknya juga. Kalau anak kecil sekali ya tetap kan nggak nyampe. Itu rasanya nyari anak yang ukurannya pas gitu. Kalau anaknya gede dikit kan seringnya itu rebutan pijakan kaki dengan istri ya kalau dibonceng. Dan anak penulis ya kelas 2 SD itu sudah rebutan, mulai dari kelas mulai dari TK sudah rebutan. Jadi ya sebenarnya nggak cocok lah itu. Entah mengapa kok kasih fitur itu lah. Karena apa? Ya repotnya fitur itu juga membuat yang duduk normal, kalau yang mengendari bukan anak-anak, kakinya jadi harus begagah, harus terbuka, harus mekangkang, harus apa sih namanya itu. Harus terbuka lah. Itu bukan sesuatu yang baik dilakukan untuk penumpang yang cewek. Ya tapi Yamaha sepertinya suka dengan model yang kayak gitu ya. Ya dari dulu tempat duduk untuk penumpang itu mesti nggak sip kalau untuk Yamaha ya. Penulis dulu pernah dibonceng Mio awal ya, Mio pertama. Waduh, dodok kayak jongkok. Pijakan kakinya tinggi banget gitu. Mungkin saat itu cocok itu disebut pijakan belakang itu untuk anak-anak cocok wis. Soalnya untuk orang dewasa sampai dodok loh. Sampai terasa kayak jongkok. Jadi aslinya ya kembali lagi Yamaha itu nggak ngerti lah adatnya orang Indonesia. Boncengan itu dipikir cuma sebentar tok gitu loh. Mungkin budayanya Jepang sana gitu ya. Boncengan itu paling untuk jarak 1 kilo, 2 kilo, nggak untuk jarak 20, 30, 40, 50, 100 itu enggak. Ya wis namanya orang Jepang ya, sok mengerti kebutuhan orang Indonesia. Makanya beberapa kali Yamaha melakukan blunder itu kan karena Yamaha sok tahu kebutuhan orang Indonesia, sok tahu dan gak peduli sebenarnya, cuek. Ya memang ada beberapa desain motor Yamaha yang diterima konsumen. Ya kebetulan seleranya pas sama. Tapi sayangnya ya kayak gini-gini nih menunjukkan orang Jepang itu sebenarnya nggak peduli kebutuhan orang Indonesia. Dipikir sok ngerti lah. Ya bukan Yamaha tok sih, Honda juga gitu tetap. Suzuki apalagi. Karena ini motornya motor harian lah ya, bukan kayak motor laki yang motor sport fairing yang kebutuhannya sudah beda lagi. Motor laki yang sesuai kebutuhan orang Indonesia itu rasanya nggak ada. Orang Indonesia butuh motor laki adventure. Mana motor laki adventure-nya?
apa XSR itu bukan motor adventure itu. Heran lah, nggak ngerti. Jadi pijakan kaki Yamaha itu kayak contohnya NMAX ini. Yang versi ini aja, yang versi body masih old gini, kan banyak yang mengeluh kalau perjalanan jauh capek kakinya karena harus megagah. Dan apa yang dilakukan Yamaha di versi berikutnya di NMAX 2020 dibuat makin megagah. Gak paham lah. Ya suka begitu itulah orang Jepang ya, gak bisa diandalkan. Terus setelah itu yang untuk pijakan kaki depan, sebenarnya yang dibutuhkan itu ya, ini nggak ngerti apa orangnya Jepang pendek-pendek, karena rasanya orang Jepang juga banyak yang tinggi kok. Nulis saya heran juga, mengapa kok desainnya kayak desain orang ya, tingginya maksimal 160, 150 ketinggian kalau untuk motor Jepang Yamaha Gear itu kebanyakan ya. Kalau yang agak besar mungkin ya NMAX ini ukuran badan 160 cm cocoknya. Kalau untuk penulis selonjor gini masih ada agak kurang panjang, berarti ini motornya emang desainnya untuk orang 160 cm. Karena untuk berhenti pun penulis masih bisa nyampe. Nyampe apa? Kakinya ya. Dalam posisi duduk gini, berhenti, itu kaki masih nyampe. Kalau dikatakan tinggi ya berarti desain motor ini adalah untuk orang yang 160 cm ya. Soalnya di Jepang itu kebiasaan jinjet naik motor pakai sebelah itu sudah normal lah ya, karena mereka nggak nganggep apa macet ya, merasa nggak ada macetnya ya. Dianggap naik turun apa berhenti itu cuma sesaat cuma sebagian kecil sekali dari perjalanan, padahal enggak juga ya. Untuk beberapa orang berhenti itu bisa sering, baik di lampu merah ataupun kena macet. Nah, ergonomi Yamaha Gear kalau tanpa pijakan kaki oke lah, masih oke lah. Ruang lutut kelihatan cukup lega. Walau kalau untuk orang besar jelas itu bakal natap lutut kalau belok. Tapi ya kalau untuk orang kaki masih lumayan, masih ada sisa selama duduknya mojok ke belakang. Jelas bukan untuk boncengan bertiga ya, bukan motor keluarga ya. Sekali lagi orang Jepang nggak ngerti kebiasaannya orang Indonesia, bawa istri, bawa anak. Nah itu orang Jepang nggak ada kebiasaan itu. Ya maklum mereka transportasinya sudah maju, mau kemana-mana bisa naik kereta api. Jadi ya nggak diberi fasilitas lah untuk motor itu untuk bisa boncengan bertiga. Ya karena orang Jepang nggak ngerti kebiasaan orang Indonesia. Duduk itu yang bisa enak itu kalau maksimal berdua, dan itu pun mengorbankan kenyamanan penumpang pasti. Ya nggak enaknya itu apa, begitu aksesori itu untuk pijakan kaki depan itu aksesori ya, begitu aksesorinya dipasang, ruang kaki depan habis. Nggak terlalu tinggi banget, nggak sampai gini ya, dia bisa di sini kalau kakinya panjang.
Jadi nggak bisa lagi nginjak kaki normal gitu. Jadi bagian aksesorinya harus diinjak juga. Jadi dibilang bisa enak, bisa seenaknya milih duduk nyantai depan atau terbuka itu bohong gitu. Malah lebih mantap kalau beli aksesori pijakan kaki terpisah itu. Sama aja toh. Lepas apa? Butuhnya pasang lepas. Kalau pingin pakai ya dipasang, nggak pingin pakai ya dilepas. Kalau yang pakai punya Yamaha itu lipat dan dibuka itu merepotkan itu. Kalau misalnya bener apa pakai fitur itu harusnya ya terbuat apa sesuai sarannya Bro Pukman itu dibuat bisa tersembunyi, nggak mengganggu lah. Modelnya kayak model dudukannya apa model pijakan kakinya Royal Alloy. Yang apa tersembunyi apa bisa dilipat menyatu dengan bodi. Sementara yang punya Yamaha itu enggak. Ya, kalau misalnya pas nggak dipakai nyangkut, kalau pas dibuka baru bisa enak. Itu pun posisinya juga kurang ke depan. Jadi rasanya lebih baik nggak usah beli aksesori itu. Terus kalau misalnya merasa capek, ya tinggal tungkainya saja yang dimasukkan dek. Jadi kan banyak orang kalau berkendara itu ujung kakinya ngarah keluar, terus yang ada di dek itu tungkainya ya. Bagian apa namanya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya mau buka ke arah luar gitu. Terus lagi belum lagi soal kekuatan. Itu entah itu model masangnya gimana ya. Entah itu masangnya di rangka atau enggak. Kalau enggak di rangka ya, enggak di bagian logam. Jadi bagian rangka dibuat panjang sehingga bisa dipasang langsung ke rangka, tapi itu terpasang di plastik. Ada kemungkinan nggak kuat, patah. Apalagi pas nanti ada yang nggak tahu dibuat berdiri, aduh, nggak bisa bayangkan kan. Pernah dengar cerita nggak apa ada pijakan kaki dipakai berdiri terus patah? Itu motor mana ya? Pijakan penumpang, lupa motornya apa, tapi pijakan belakang itu ringkih walau dari logam. Nah ini dari plastik. Coba seandainya ya ada rider pas berdiri injak di injakan kaki itu, apa itu kuat? Rider apa pabrikan Jepang paling nggak ngerti lah kebiasaan orang Indonesia itu. Nggak bisa bayangkan kalau pas tiba-tiba patah itu selagi ridernya berdiri di pijakan kaki depan, lagi berdiri gitu patah salah satu, jedak, apa yang terjadi coba? Ya itulah sebab nggak ngerti lah, namanya pabrikan Jepang itu nggak niat jual di Indonesia itu, nggak mencoba mengerti apa gimana cara orang Indonesia pakai motor. Soalnya kalau ngerti nggak akan desain kayak gitu, itu desain ngawur. Desain ya sekedar asal bisa kasih tulisan fitur tambahan gitu, padahal sebenarnya fitur palsu. Ya sama kayak bagasinya Honda lah, dianggap ini ada bagasi depannya tapi nggak ada gunanya. Ya sudah gitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.